Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, Herodes, raja wilayah, mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya, Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, "Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia." Yang lain mengatakan, "Dia itu Elia." Yang lain lagi mengatakan, "Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu." Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, "Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya
mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal,
Kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu, dan hati mereka tetap degil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.